Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya saudaraku? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita lagi mau jalan-jalan, lagi mau menuju ke kota raja, yaitu kota Tenggarong. Habis itu langsung ke daerah Luak Hulu. Rencana sih mau nginep di rumah Luak Hulu, ketemu sama kakak-kakak di sana. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo kita jalan sore. Guys. Sembari kita jalan, kita ngobrol apa ya sore ini ya, tentang apa ya, sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ceritanya. Hidup ini sebenarnya tidak banyak yang bisa kita pilih ya, karena suratan takdir itu sudah nyata adanya. Nyata adanya artinya kita, Allah takdirkan lahir di muka bumi itu dengan orang tuanya siapa ya, keadaannya bagaimana, menjadi suku bangsa apa, itu tidak bisa memilih. Kalau bisa memilih mungkin semua milihnya jadinya anak raja gitu ya, nggak ada yang menjadi anaknya orang rakyat jelata ya. Tapi alhamdulillah kalau saya sih bersyukur aja sudah ya, karena lahir menjadi orang Indonesia, akhirnya dengan orang tua yang ditakdirkan menjadi orang tua kita gitu kan. Disyukuri aja, berarti Allah itu menurunkan ruh kita dari Lauh Mahfuz, dia ditiupkan ke kandungan ibunda kita gitu. Ditiupkan ruhnya ke kandungan ibunda kita, jadilah yang kita dikasih nama, dikasih apa ya namanya, status kehidupan kita, mau jadi anak siapa gitu. Ada yang lahir di Amerika, di Uni Eropa, ada yang di Asia, ada yang di Ethiopia ya, dengan suku bangsa yang berbeda-beda. Ada yang lahirkan dari keluarga yang kaya raya, ada yang dilahirkan dari keluarga yang tak punya atau miskin papa gitu ya. Sejak dalam kandungan miskin, sampai tua, sampai mati nanti tetap miskin. Ada sih. Ada yang dilahirkan dari kalangan raja gitu ya. Sampai meninggal nanti ya, dia tetap aja di kalangan keluarga raja. Itulah takdir kehidupan yang kita tidak bisa memilih gitu ya.
Jadi buat kita yang ditakdirkan begini begitu, ya diterima saja. Nah, yang penting bagaimana kita itu menjalaninya ya. Namun bagi kita yang kehidupannya kurang pas-pasan atau ya derajatnya itu lebih rendah gitu ya. Contoh, orang tua pendidikannya kurang, kehidupannya selalu dalam kekurangan, mungkin dia jadi statusnya sebagai petani, nelayan, atau apapun itulah profesinya orang tua kita. Nah, kita terlahir dari keluarga mereka. Bagaimana kita mau mengubah diri kita, ya, mengubah diri kita menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih sejahtera, gitu ya. Itu tergantung kita sih. Contohnya kita lahirkan dari anak petani, ya, kehidupan kita dari mulai dalam kandungan sampai anak-anak di petani. Tergantung mindset orang tua kita, apakah kita nanti akan dijadikan petani juga atau pengen anaknya sekolah gitu. Kalau pengen anaknya sekolah, tentunya bapaknya menyekolahkan anaknya gitu. Menyekolahkan anaknya dari SD, SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi. Ini salah satu cara. Biasa orang tua akan berkata begini, kalau saya jadi petani atau saya cuman dulu tidak sekolah atau lulusan SD atau lulusan SMP, saya tidak mau anak saya menjadi sama dengan saya. Kehidupannya susah. Nah, inilah awal muasal dari perubahan itu dimulai. Orang tua yang bijak, yang pandangannya ke masa depan, biasanya sih akan berjuang mati-matian untuk bagaimana anaknya bisa lebih baik kehidupannya daripada dia gitu. Disekolahkan SD walaupun dengan keterbatasan ya, keterbatasan biaya, keterbatasan apa ya, semuanya lah ya. Untuk hidup aja biasanya susah, untuk hidup sehari-hari susah gitu. Harus menyekolahkan anak, dan jumlahnya lagi biasanya tidak 1, 2 gitu. Lebih dari itu, apalagi keluarga-keluarga itu bisa 4, bisa 5, bahkan 10, bahkan lebih gitu. Nah, tentunya untuk hidup sehari-hari aja sudah sulit. Tetapi dengan tekad perjuangan yang kuat, biasanya mereka akan berjuang totalitas ya. Totality fighting, yes. Totalitas dalam berjuang. Ada sih satu contoh ya, petani kehidupannya ya sulit, waktu itu ya sangat sulit. Dengan anak yang banyak, kehidupan untuk makan sehari-hari aja susah, dia harus berjuang menyekolahkan anaknya agar kehidupan anaknya nanti lebih baik dari yang sekarang gitu. Ya, lahir anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Wow, anaknya banyak sekali gitu ya. Ya. Dari sekolah SD, naik SMP, lahir lagi. Ada yang sekolah SD, anaknya lahir lagi yang baru. Anaknya naik SMP udah lahir 3, 4 itu. SMA udah 5, 6 gitu. Lulus SMA diperjuangkan lagi untuk kuliah gitu ya. Adiknya masih banyak. Kayak diurut itu kayak sisir pisang gitu ya. Ya, pisang dari atas sampai ke bawah gitu. Susun ya. Dari kuliah, SMA, SMP, SD, ada yang masih balita gitu. Luar biasa sih perjuangan. Itu satu contoh orang tua yang ingin mengubah mindsetnya, paradigmanya, cara pandangnya ya, dari yang biasa menjadi
berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Bahkan dia dikatakan orang aneh gitu ya, orang aneh yang nggak umum, orang selamatan dia nggak selamatan gitu ya. Karena selamatan itu kalau di kampung itu sesuatu yang cukup menguras energi dan biaya ya, nggak sedikit biayanya. Ya, menghindari hutang lah ya. Kalau hutang untuk anaknya sekolah itu nggak masalah, tapi kalau hutang untuk selamatan, berpoya-poya, berpesta-pesta, habis itu nanti tinggal bayar hutangnya, ini salah itu. Jadi Alkisah, orang itu berjuang, anaknya semua disekolahkan ya. Yang laki-laki, yang perempuan semua sekolah. Nah, yang laki-laki boleh mau lanjut ke jurusan apa saja, S1 boleh. Tapi yang perempuan atau wanitanya itu dibatasi. Ya. Dibatasi hanya boleh sekolah kejuruan atau yang sifatnya sifatnya itu mengandung keahlian ya, memiliki keahlian. Contoh, disekolahkan menjadi medis ya, perawat, kemudian lanjut bidan gitu kan, kemudian lanjut ke yang lain disekolahkan guru gitu ya. Ya kalau di akademis itu dia ambil diploma atau S1 FKIP ya, fakultas keguruan gitu ya, dengan harapan nanti kalau jadi guru anaknya itu ya tidak sulit lah cari kerja. Tenaga medis juga sangat dibutuhkan. Nah, mindset itu diciptakan oleh si orang tua ini. Tidak ingin anak perempuannya itu nanti saat lulus itu bekerja di tempat-tempat yang menguras energi banyak ya, meninggalkan anak dan suaminya itu ya. Contoh, dia bekerja di perkantoran perusahaan swasta ya. Itu kan mengeluarkan energi, waktu, tenaga, dan pikiran ya. Karena produktivitas sangat diutamakan. Alkisah yang cewek-cewek itu bener ya. Ada yang jadi kerja di rumah sakit, medis, kemudian jadi guru gitu. Orang tua itu filosofisnya sederhana aja. Kalau wanita itu jangan yang aneh-aneh kerjanya. Kalau dia jadi guru atau jadi tenaga medis, minimal ya dia bekerja banyak menolong orang gitu. Banyak menolong orang. Dan selalu dikatakan oleh beliau itu, kalau wanita itu harus bekerja untuk siapa ya? Wanita itu bekerja untuk, pertama untuk membantu suami. Kemudian selalu dikatakan bekerjalah kamu di tempat-tempat yang banyak memberi manfaat gitu ya, menolong orang ya. Pertama, kalau dia punya gajinya untuk dia, keluarganya gitu ya. Dan selalu dikatakan, nanti kalau terjadi apapun di rumah tanggamu, contoh suamimu pisah hidup atau pisah mati gitu ya, meninggal dunia atau ya bercerai gitu, atau suaminya sakit, tidak mampu mencari nafkah gitu, itu masih aman lah ya. Artinya untuk makan dia dan anaknya itu masih aman ya. Itu sih tujuan. Nah, kalau yang laki-laki boleh sih mau S1 semua fakultas ya, fakultas apa saja boleh. Tapi yang menjadi kendala adalah biaya. Nah, biaya itu kalau dikatakan gampang ya tidak ya. Orang untuk makan aja susah ya, cari biaya kuliah itu kan tidak mudah ya, sulit ya. Nah, saya punya satu konsep, satu pemikiran, jangan pernah takut kepada 4 hal ini ya, karena ini sudah saya uji, saya sudah coba, bahkan yang mengalami sendiri ya saya gitu.
Yang pertama ya, ini konsep hidup orang tua saya juga, itu konsep hidup yang agak-agak ekstrim sih ya. Ya berani, kalau ngomong berani, tidak berani ya jangan dicoba gitu. Begini konsepnya, jangan pernah bilang tidak punya uang untuk sekolah. Jangan pernah bilang tidak punya uang untuk sekolah, walaupun kita benar-benar tidak punya uang. Contoh gini, anak kita mau sekolah, kita selalu berkata, aduh nak, bapak nggak punya uang untuk nyekolahin kamu, jadi bagaimana ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan atau pernyataan yang menurut saya tidak boleh diucapkan, karena itu jauh dari pertolongan Allah itu. Kalau kita mau berjuang ya jangan berstatement seperti itu gitu. Bilang aja, nak, ayo kita sama-sama berdoa, ayo kita sama-sama berjuang untuk sekolahmu, nak. Ya. Sekarang sih belum ada dana, tapi kita berjuang lah, mudah-mudahan Allah ngasih jalan ya. Itu kan lebih baik pernyataan seperti itu, ya kan? Nah, cobalah untuk melakukan hal tersebut. Jangan pesimis gitu, harus optimis. Ya, anak SD naik SMP tambah biaya, SMP ke SMA tambah biaya, apalagi kuliah gitu ya. Anak 1, anak 2, anak 3 dan seterusnya, tambah besar biaya. Tapi janganlah pernah berstatement, bapak tidak punya uang, jadi mohon maaf tidak bisa nyekolahin kamu. Ini sangat berbahaya. Sekolah aja. Nah ini saya uji ya, saya sekolah dengan dana. Kalau dikatakan uangnya untuk sekolah itu sih nggak ada, jadi jalanin aja. Jadi pernah sih ya nunggak SPP gitu ya. Nanti kalau dipanggil ya ceritakan aja apa adanya dengan pihak sekolahnya. Kalau kita memang kesulitan uang, tetapi bukan seperti itu pasrah aja gitu. Tapi berjuanglah gitu ya, berjuang mencari, ya cari dengan segala daya upaya. Nah masa itu akan berjalan gitu ya, begitu saja nanti akan selesai ya. Dari S1 dulu S2 kemudian S3, selalu kendalanya adalah di biaya. Kan biaya tidak sedikit orang kuliah ya, besar ya, anak 1, anak 2, anak 3 dan seterusnya gitu ya, semua perlu biaya. Kesulitan biaya itu di depan mata sebenarnya, nyata gitu ya. Jadi bohong kalau sekolah itu murah, sekolah itu mudah, itu bohong. Tidak semudah itu ya. Itu perjuangan sangat luar biasa ya. Kalau mau diceritakan ya panjang kisahnya, tetapi ya semangat dan tekad itu harus ditanamkan dengan kuat ya. Itu untuk sekolah. Jangan pernah bilang tidak punya uang. Nah, sekolah aja terus sampai yang paling tinggi, sampai habis sekolahnya ya. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 habis. Nah, gitu. Yang kedua, jangan pernah tidak punya uang kalau ingin mau menikah atau kawin gitu ya. Ada calon bagi laki-laki nih, atau bagi perempuan juga. Katakan pada laki-lakinya, janganlah biaya resepsi menjadi hambatan atau menjadi kendala untuk melangsungkan pernikahan. Ya mindset orang tua ini selalu terkontaminasi sama budaya ya, terkontaminasi sama budaya-budaya daerah, suku gitu ya. Kalau nggak uah gitu malu, ntar kata keluarga gimana, kata tetangga bagaimana. Ini yang jadi problem ya. Takut kata orang gitu, takut kata orang, padahal orang tidak membantu ya. Jadi kalau ada berapa dananya ya diselenggarakan saja. Yang penting adalah bagaimana ke depan ya, si masa depan anak ya, habis menikah ini bagaimana gitu. Jadi jangan berpikir rame-rame pesta-pesta ntar dikatain orang wah hebat ya, astagfirullahaladzim lah ya. Jangan
ngikut yang budaya-budaya seperti itu menyusahkan kita ya. Nanti utang sana utang sini, utang banyak, pusing bayar utang, habis nikah, habis kawin, resepsi, bingung bayar utangnya. Nggak usah. Kalau ada anak, mau dengan anakmu, tanya, beneran nih, sungguhan nih, mau nikah nih, mau jalin rumah tangga, mau bangun rumah tangga. Kalau dia katakan iya, sungguh-sungguh betul mencintai anak bapak, anak ibu ya. Kemudian tanya, bekalmu apa? Bukan bekal harta ya, kan pengetahuan agama lah minimal. Karena menjalani rumah tangga itu tidak mudah juga ya. Bukan coba-coba, tapi permanen gitu ya. Sudah ada satu keyakinan, satu tekad, kemudian kemampuan religinya ya, pendekatan sama Tuhannya baik, karena dia akan menjadi imam di rumah tangga gitu. Ya, dipersilakan saja ya. Ya, acarakan dengan semampunya, jangan dipaksakan. Jangan takut untuk melamar anak orang. Bagi yang masih jomblo-jomblo, si bujang-bujang, yang cewek-cewek itu ya jangan dikasih tarif atau apa ya. Kalau mau ngelamar anak saya harus 200 juta, 100 juta, aduh kasihan deh. Ya. Bagi anak-anak masih muda itu adalah sesuatu yang berat ya, memberatkan sekali. Yang ketiga ya, tadi pertama sekolah, kedua menikah. Yang ketiga yaitu jangan pernah bilang tidak punya uang kalau pengen punya rumah atau bangun rumah ya. Kok bisa? Ya bisa saja. Contoh nih, gajinya 3 juta, yang dikonsumsi 2 juta, ada spare 1 juta untuk tabungan ya. Sisihkan 500.000 lah ya buat beli tanah. Tanah apa harga 500.000 ya? Nggak ada lah tanah 500.000 yang langsung dapat. Kan bisa ada cicilan kapling-kaplingan tuh ya. Belilah kaplingan gitu kan, yang cicilannya 500.000 ya. Pas nanti kaplingannya sudah mulai dibayar, bilang sama yang punya tanah, bolehlah saya rawat tanahnya ini ya. Gajian beli batu, gajian beli pasir, gajian beli semen ya, bikin pondasi, nggak terasa jadi pondasi. Kemudian gajian lagi dapat insentif atau dapat rezeki tambahan, beli bata, naik bata, kemudian beli atap, nggak terasa jadi rumah. Oke lah, pertama kita habis rumah tangga itu biasanya habis nikah ngontrak dulu ya, nggak masalah. Nggak terasa ntar punya rumah, jadi rumahnya. Coba tanya kepada orang-orang tua yang terdahulu ya, pasti ya kurang lebih mirip-mirip begitulah. Ya. Kalau langsung bangun rumah yang harganya 100 juta, 200 juta, atau beli perumahan itu ya duit dari mana ya kalau baru belajar berumah tangga ini. Jadi semangat, jangan pernah bilang tidak punya uang kalau mau bangun rumah. Dan yang terakhir nih, yang keempat nih buat kalian semua nih ya, karena saya udah uji juga nih. Yang buat kita nih orang Islam itu wajib hukumnya menunaikan rukun haji ya, atau kita pengennya ke tanah suci ya. Kalau haji sekarang kan mahal sekali ya, dan lama itu. Kan ada umroh itu ya. Umroh punya uang ya, bulan depan juga bisa berangkat sih. Nah, gimana? Dia bilang, oh gaji saya 3 juta, gimana saya bisa mau berangkat umroh atau berhaji? Tidak ada yang tidak bisa kalau ada keinginan, ada kemauan, ada tekad, ada semangat juang, ada fighting spiritnya. Nggak ada yang enggak mungkin ya, pasti semua bisa. Bisa nggak naik haji dengan uang 50.000 atau 500.000? Pasti bisa ya. Nggak ada yang nggak bisa. Niatkan dulu ya. Ucapkan niat,
bahwa mau ke tanah suci, umroh ke haji, ya mulailah menabung. Menabung. Ya. Nah, kalau kita niat kita kuat dan kita selalu berdoa, rindu Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Yakinlah itu, maka Allah akan menolong. Ya, nabung dulu 100, 500, 1 juta. Nah, biasanya Allah akan mempermudah rezeki kita. Ya, ya musabibal asbabi sabib ya. Ada itu doa pembuka rezeki ya. Doa 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yasalahu maraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amrih. Qadzalallahu likulli syai'in qadra. Ya musabibal asbabi sabib. Ya musabibal asbabi sabib. Jadi kalau Allah berkehendak, rezeki itu datangnya dari mana saja, dari pintu mana saja yang kita tidak tahu sebab dan akibatnya. Namanya Allah berkehendak. Ya. Saya sudah coba, ya. Saya sudah coba dan alhamdulillah berkat ridho Allah berkenan, ya, berkenan mengizinkan kita datang ke Baitullah untuk menunaikan. Pertama itu dulu saya berangkat umroh ya, kemudian saya berhaji, ya, dengan sesuatu yang menurut akal kita manusia tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin bila Allah sudah berkehendak. Itu saudaraku semua. Jadi ada 4 hal. Jangan pernah bilang tidak bisa, jangan pernah bilang tidak mampu, ya, sebelum kita ya menjalaninya, bertekad, bermohon, bermunajat ke hadirat Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongannya. Insya Allah ditolong. Insya Allah ditolong. Jadi jangan pernah takut saudaraku. Kalau dibilang kita ini mampu, apa sih yang kita miliki? Ya, jasad ini milik Allah, ya, raga ini milik Allah, harta benda juga milik Allah, napas pun juga milik Allah. Kita hanya dipinjami sementara. Pada waktunya nanti akan diambil, diminta lagi, diambil waktunya. Ya, kalau sudah waktunya tiba, ya, tidak ada manusia yang bisa menghindar dari maut, ya, tidak bisa menghindar dari kematian, ya, walaupun mau bersembunyi di mana, ya akan tiba waktunya meninggal, ya meninggal. Walaupun kita saat duduk, tidur, naik pesawat, ya, naik kendaraan, ya, kapanpun itu ya bisa saja kita diminta untuk pulang ke rahmatullah, ya, pulang ke hadirat Allah. Akhirnya jasadnya dikebumikan, dari tanah kembali ke tanah. Tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu, oh ini aku, ini saya, ini perjuangan. Tidak ada. Semua itu berkat rahmat Allah dan ridho Allah saja. Ya, sungguh manusia ini hanya bisa menjalani takdir saja, tidak memiliki daya upaya. Untuk itu banyak-banyaklah kita beristighfar, banyak-banyaklah kita bersalawat atas Nabi Muhammad Rasulullah Nabiullah, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل عليه اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. Banyak-banyak bersalawat akan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat salawat mudah-mudahan Allah memberi kebaikan, memberi kemudahan juga pada kita juga semua yang bersalawat kepada Rasulullah. Semoga Allah meninggikan derajat kemuliaan Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, sahabatnya, wa dzurriyyatina wa tabi'ina wa tabi'ina wa sahabati wa sahabatina walil mu'minina wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah senja ini ya, maghrib. Kita mau cari masjid ya, di mana ya nanti. Kita sholat maghrib dulu. Saat ini posisi berada di Desa Rempanga. Rempanga menuju Loah Hulu. Sore-sore ini banyak kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak juga kita doakan saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin wal mukminat yang kita lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Udah aja nih kelihatannya guys. Kita mampir sholat. Kita mampir di masjid di daerah Pal 10 itu daerah mana? Daerah diajak untuk ayo datang ke sini. Salat. Inna dinallahi Islam. Sesungguhnya agama yang sempurna, agama yang paling baik itu adalah Islam. Aqimus shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita salat dulu ya.